lanjutkan dengan agenda yang lain, insya Allah. Insya Allah malam ini masih akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya tentang jenis-jenis perjanjian ya. Kita masih membahas jenis-jenis perjanjian yang diperbolehkan secara mutlak ya. Ya, kita sudah bahas bahwa ada 5 jenis perjanjian yang diperbolehkan secara mutlak. Yang pertama yang sudah kita bahas di pembahasan terakhir, perjanjian gencatan senjata, tidak saling mengganggu dan perjanjian bertetangga baik ya. Kemudian insya Allah di malam ini kita akan bahas 3 mungkin ya. Eh, Perjanjian sakofah dan perdagangan ya. Dan nanti kita akan bahas tentang yang poin 5 dulu lah ya. Perjanjian umum tentang kesehatan penerbangan, pos, dan telekomunikasi. Jadi ada 3 perjanjian yang insya Allah akan kita bahas di malam ini. Baik, yang pertama tentang perjanjian Sakofah. Jadi perjanjian Sakofah itu adalah perjanjian di bidang Sakofah ya, atau bahasanya kebudayaan. Dan tentu perjanjian ini dibuat oleh negara-negara untuk urusan eh, budaya, ya. Walaupun mungkin budaya dan sakofah itu tidak terlalu tepat juga, gitu ya. Nah, nanti kita akan urai apa yang dimaksud dengan sakofah dan eh, biasanya perjanjian sakofah ini terkait dengan persoalan tukar menukar staf pengajar, ya, guru, dosen, atau mungkin kerjasama di bidang pendidikan, terutama di kurikulum gitu ya. Tentu di situ juga nanti ada apa semacam upaya untuk menyebarkan sakofa. Dalam dunia internasional, masalah sakofa ini menjadi juga bagian yang dikembangkan ya dalam diplomasi hubungan internasional. Makanya mungkin kita mengenal ada namanya diplomasi kebudayaan, cultural diplomacy. Contoh misalkan kenapa Amerika dia membuat eh, sebuah lembaga yang kemudian secara khusus dia ditugaskan untuk melakukan apa yang disebut sebagai soft power ya, kekuatan lunak ya dalam tanda kutip, eh, yang tidak menggunakan cara-cara militeristik atau hard power gitu. Makanya Amerika punya namanya VOA, Voice of America. Nah, dulu itu radio, nah, sekarang sudah merambah ke dunia maya. Amerika juga punya lembaga-lembaga budaya di negara-negara tertentu, gitu. Eh, apa namanya? eh, untuk menjadi perpanjangan tangan eh, gagasan-gagasan Sakofah Amerika ya, di negara-negara yang dia tuju. Dan tidak hanya Amerika, misalkan Prancis, dia punya, kalau di Indonesia itu ada namanya IFI, Institut Prancis in Indonesia. Jadi eh, sebuah lembaga yang memang secara khusus dia menyebarkan budaya-budaya Prancis. Nah, di bidang lain juga, walaupun tidak dilembagakan secara khusus ya, Korea Selatan dia dengan budaya K-pop ya, baik itu melalui artis, kemudian apa namanya film ya, drakor ya, drama Korea dan seterusnya, itu juga bagian dari penyebaran budaya ya. Kalau Amerika dengan Hollywoodnya ya, India dengan Bollywoodnya misalkan, kadang itu dibuat perjanjiannya gitu bahwa eh, sebuah negara itu dia minta dibuka akses budaya, sehingga budaya asing itu bisa masuk. Nah, ini sering juga muncul di dunia modern terkait dengan perjanjian Sakofah. Nah, ini ilustrasinya. Lalu apa sih sebenarnya Sakofah ini? Kalau kita rujuk ke kitab Saksiyah juz awal, ya, di
situ jelaskan bahwa secara bahasa sebenarnya sakofah itu artinya al-hazku. Dia adalah suatu keahlian atau kepintaran. Dan sakofah itu adalah pengetahuan yang diambil dengan metode talaki, akhbar, dan istimbat. Nah, itu yang nanti membedakan dengan ilmu umum ya, atau eksperimental kalau di buku ini disebutnya ya. Eh, Kalau eksperimental berarti dia melalui sebuah metode ilmiah ya, di sebuah laboratorium dan sifatnya universal. Nah, kalau sakofah itu dia metodenya itu dengan talaki ya. Talaki itu berarti dia menyampaikan dari guru ke murid ya secara langsung dan dengan akhbar pemberitaan atau dengan proses penggalian istinbat. Maka yang kategori sakofah itu adalah kalau dalam sakofah Islam ada sirah ya sejarah, kemudian bahasa ya bahasa Arab, kemudian fikih ya karena dia adalah hasil penggalian dari nas istinbat di situ. Ada tafsir termasuk juga hadis. Itu adalah bagian dari sakofah. Nah, sehingga sakofah itu dia dimiliki oleh umat tertentu dan sifatnya tidak universal. Sejarah itu ya bergantung bangsanya. Setiap bangsa punya sejarah. Dan sejarah itu kalau dulu saya diajarkan di waktu sekolah ya, sejarah itu puja sastra. Sebutnya itu puja sastra. Jadi cerita tentang para penguasa. Makanya kalau kita belajar sejarah itu seringkali yang kita pelajari adalah raja-raja ya kapan mereka berkuasa. Jarang cerita tentang eh, rakyat ya atau apa cerita rakyat gitu itu jarang. Gitu. Tapi yang dicap sebagai sejarah itu ya biasanya cerita para penguasa. Nah, setiap bangsa itu dia bisa mendefinisikan sejarahnya masing-masing. Dan sejarah itu ditulis oleh para pemenang ya. Nah, Indonesia kita apa namanya? Beda orde, orde lama, orde baru, orde apa sekarang reformasi, eh, menceritakan sejarah itu dengan versi masing-masing. Bahkan sekarang kan juga pemerintahan Prabowo itu akan menulis ulang lagi sejarah, gitu ya. Eh, Makanya sejarah itu bergantung dua hal. Pertama, apa namanya, fakta. Yang kedua, interpretasi. Di dalam kitab Nizam Islam itu dijelaskan begitu ya. Ada fakta dan fakta itu harusnya sama. Sejarah tentang fakta itu bergantung kepada sumbernya. Bisa berupa tulisan, bisa berupa apa namanya penuturan ya, eh, hadis gitu. Bisa juga berupa peninggalan benda-benda fisik. Nah, itu bisa menjadi sumber sejarah. Nah, kalau fakta biasanya sama. Nah, yang membedakan sejarah itu adalah interpretasi. Gitu. Ada Candi Borobudur di Jawa Tengah. Itu fakta sejarah. Karena peninggalannya terindra. Tapi siapa yang membuat? Kenapa dia buat itu? Gitu. Dan latar belakangnya itu apa? Itu interpretasi. Maka muncul Candi Borobudur itu buatan Nabi Sulaiman. Ada versi sampai begini. Itu interpretasi. Nah, yang kedua juga bahasa. Bahasa itu juga sangat bergantung kepada eh, setiap bangsa ya, setiap umat itu punya bahasa sendiri. Makanya kadang persoalan bahasa itu ditransliterasi ya, menerjemahkan. Ya. Kadang ada kata-kata yang tidak ada padanannya di bahasa lain. Contoh misalkan kata mabda ya. Mabda itu diterjemahkan ideologi ya. Sebenarnya tidak tepat juga. Atau misalkan jilbab. Jilbab itu dari bahasa Arab. Tapi ketika dipahami oleh orang Indonesia, jilbab itu jadi kerudung. Atau kopiah ya. Kopiah. Orang Sunda sebenarnya kopiah. eh, Penutup kepala peci. Nanti kopiah itu ternyata dari bahasa Arab juga, kafiyeh. Tapi kafiyeh di sana itu sorban. Ya.
bukan penutup kepala, tapi sorban. Ya bisa pakai tutup kepala juga. Cuman bentuknya kan beda antara sorban dengan peci ya, gitu. Nah itu bahasa itu begitu. Nah termasuk dia fikih, ini juga pasti proses istinbat bergantung pada sumber fikihnya. Makanya di situ ada dalil-dalil syara itu apa saja. Itu nanti akan mempengaruhi eh, jenis fikih apa yang diambil, termasuk ya tafsir dan hadis. Ya. Makanya ini sifatnya tidak universal, hanya dimiliki oleh umat tertentu. Nah, sakofah bagi seorang muslim itu hanya boleh mengambil sakofah Islam saja. Ya. Jadi untuk bisa diadopsi, untuk bisa di apa dipakai itu hanya sakofah Islam. Sedangkan sakofah selain Islam itu boleh dipelajari, tapi tentu hanya untuk dijelaskan kesalahan, bukan kemudian dipelajari sebagai sebuah ilmu tersendiri. Itu terkait dengan sakofah. Nah, jadi, atau mungkin sudah ya di kajian kitab Saksiyah Islam. Nah, sehingga dalam konteks perjanjian di bidang ini, maka syarak ya, ketika sudah membolehkan sebuah perkara tertentu, maka itu menjadi dalil bahwa dibolehkan juga adanya kesepakatan atau adanya perjanjian atas masalah tersebut. Jadi nanti perjanjian bidang sakofah itu bergantung kepada apakah syarak membolehkan atau tidak. Jadi bergantung kepada hukum syara. Nah, dalam kita balik lagi ya, pembedaan antara ilmu eksperimental dengan sakofa. Jadi kalau di dunia pendidikan itu, di buku ini juga dijelaskan, bahwa ilmu eksperimental itu diberikan sesuai dengan kebutuhan di setiap jenjang pendidikan. Makanya belajar matematika itu ya sejak apa TK gitu ya, sejak SD sampai perguruan tinggi, tapi sesuai kebutuhannya kan. SD mungkin hanya tambah bagi kurang gitu ya. SMP SMA belajar apa diferensial, belajar apa lagi yang begitu-begitu lah ya. Nah, nanti di perguruan tinggi bicara tentang matematika eh, yang lebih rumit lagi gitu. Nah, itu contoh ya, eksperimental. Karena dia sifatnya universal, free value ya. Kalau namanya ilmu eksperimental itu ya tidak ada hadorahnya. Ya. Apa namanya? Dia sifatnya mandaniyah yang sifatnya umum. Tidak ada pemahaman-pemahaman tertentu di belakang. Kalaupun ada pemahaman itu tentu pemahaman yang sifatnya umum. Eh, Makanya kenapa sih ada angka Arab, angka Romawi? Nah itu hadoroh kan di belakang. Tapi bahwa angka Arab itu eh, diinspirasi oleh angka India, ya, ditambahkan dengan angka nolnya, dan itu kemudian malah ternyata secara matematik lebih apa, lebih canggih gitu ya, lebih eh, bisa digunakan dibandingkan angka Romawi, lebih mudah dioperasionalkan dibanding angka Romawi, ya itu menjadikan angka Arab itu menjadi ilmu eksperimental yang walaupun ada hadarahnya, tapi itu sifatnya universal. Eh, Termasuk juga misalkan ilmu-ilmu sains yang lain ya, fisika, kimia gitu. Walaupun nanti hati-hati juga ada seolah-olah dia eksperimental, padahal itu ada hadarah. Misalkan di dalam biologi ya tentang eh, asal mula kehidupan, misalnya itu berarti sudah ada sarkofag. Walaupun seolah-olah dieksperimenkan di laboratorium, gitu. Itu harus hati-hati nanti untuk ilmu-ilmu yang sifatnya seperti itu. Nah, untuk sakofah tentu dalam pendidikan, jadi semua sakofah Islam itu dia diajarkan sejak sekolah dasar sampai sekolah tingkat atas. Eh, Ya walaupun nanti juga bergantung ke levelnya ya. Levelnya kalau dalam Islam itu ya mungkin beda dengan proses pendidikan sekarang ya. Apa ada usia gitu. Kalau dalam Islam itu kan
Kalau dalam pengasuhan ada hadonah, rodoah ya, rodoah, hadonah, nanti masuk ke tamyiz, ya, prabalik, baru nanti balik. Nanti sakofa Islam itu akan mengiringi sesuai dengan leveling eh, usia seperti tadi. Dan sudah final di balik gitu ya. Balik untuk hukum-hukum yang wajib itu sudah final. Semuanya harus dia sudah ketahui. Jadi nggak boleh belajar sholat itu pasca balik ya. Nah, sholat itu ya sudah, bahkan dalam hadis kan sejak usia 7 tahun itu sudah diajarkan. Sudah tamyiz. Bahkan 10 tahun prabalik itu sudah harus dipakai, dipukul, bahkan diberikan sanksi ya. Sanksi yang mendidik kalau tidak mau menerapkan. Gitu. Sehingga kalau sudah balik itu, karena ini adalah fardu ain, mukallaf itu ya semua harus sudah eh, sudah final, ya, sudah selesai. Gitu. Belajar Al-Quran, ya kayak sekarang kan kita prihatin, eh, tingkat literasi baca Quran itu kan sangat rendah. Padahal itu ya harus sedari dini. Gitu. Sehingga tidak boleh setelah balik itu dia masih tidak bisa akses Al-Quran, tidak bisa memahami secara mandiri. Nah ini terkait dengan masalah sakofa. Untuk sakofa asing itu baru diberikan setelah eh, anak itu di usia pendidikan tinggi ya. Tapi diberikannya tentu bukan hanya untuk dipelajari keilmuan sakofa asingnya, tapi untuk dijelaskan kesalahan dan kesesatan. Misalkan tentang ekonomi kapitalis, itu kan sakofa asing. Itu diajarkan di perguruan tinggi untuk dijelaskan. Islam seperti ini, kapitalis seperti ini, kesalahannya di mana. Politik, ya, demokrasi, kerajaan, ataupun apapun namanya ya. Maka itu diberikan di apa namanya di perguruan tinggi untuk dijelaskan kekeliruan kesalahan. Nah, ini kalau kita bandingkan antara ilmu eksperimental dan sakofah ya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau eh, yang universal itu boleh secara mutlak, ya. Walaupun tadi ada hal-hal yang kita harus juga lihat. Tapi untuk yang sakofah, ya untuk sakofah asing itu kemudian eh, baru diperbolehkan di level pendidikan tinggi. Ya. Tapi kalau untuk sakofah Islam, maka itu sudah diajarkan sesuai dengan level. Nah, bagaimana dengan perjanjian terkait dengan sakofah? Ya. Maka panduannya adalah Daulah Islam itu boleh membuat perjanjian untuk mendatangkan guru atau dosen dalam ilmu eksperimental dari luar. Nah, itu untuk eksperimental boleh. Ahli matematika kita impor gitu ya. Bikin perjanjian dengan negara kafir, dengan Darul Kufar untuk mendatangkan ahli matematika, ahli fisika, ahli kimia, ahli teknologi praktis, drone misalkan, ahli rudal balistik atau apapun lah ya. Nah itu boleh ya untuk eh, perjanjian ilmu eksperimental. Tapi untuk perjanjian yang terkait dengan penyebaran pemikiran, ya, membuka sekolah swasta secara umum atau stasiun radio yang semisal, nah itu tentu tidak boleh. Ya. Misalkan Amerika ada VOA, boleh nggak bikin perjanjian dengan negeri Muslim agar ada cabangnya VOA? Nah, itu nggak boleh. Karena pasti VOA itu, Voice of America itu, dia punya ide untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan Amerika melalui channel dia ya, melalui radio atau eh, tayangan-tayangan. Termasuk juga sekolah-sekolah swasta asing. Eh, karena pasti mereka juga membawa sakofahnya yang khas dari negara asal. Jadi tidak boleh ada perjanjian semacam itu. Nah, termasuk juga perjanjian yang mengharuskan negara Islam terikat dengan program yang tidak sesuai dengan kebijakan pendidikan.
pendidikan Islam ya, itu tidak boleh. Misalkan eh, ada ide apa namanya? Nah, ini PBB nih yang buat SDGs ya. Apa namanya? Sustainable Development Goals ya. Jadi PBB merancang ada 17 poin eh, tujuan umat manusia yang ingin diraih, goals ya, ingin diraih SDGs. Ada 17 terjemahannya ya. Pertama, non-poverty, tanpa ada kemiskinan. Kelihatannya bagus ya. Yang kedua, dunia ini tanpa kelaparan. Ketiga, kehidupan dan sejahtera. Ini banyak dikampanyekan kampus, termasuk di kampus saya. Pendidikan berkualitas. Kesetaraan gender. Nah, ini kan sudah kelihatan ya. Ternyata ada goals yang di situ ada sakofahnya pasti. Kesetaraan gender itu pasti bergantung kepada sakofah. Air bersih dan sanitasi layak. Nah, mungkin ini tidak ada masalah. Energi bersih dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin ini juga baik. Industri, inovasi, infrastruktur. Berkurangnya kesenjangan. Kota, komunitas berkelanjutan. Konsumsi, perubahan iklim, ekosistem laut, darat. Nah, jadi perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh. Nah, ini tentu nanti rinciannya apa harus dilihat. Kemitraan mencapai tujuan dan seterusnya. Nah, ini contoh bahwa eh, ketika ada sebuah program, walaupun itu mungkin dari negara maju ya, dari PBB misalkan, nah, tentu harus dilihat di belakangnya itu ada apa gitu ya. Termasuk ya misalkan cabang-cabang dari organisasi-organisasi internasional. Ya, pasti mereka punya punya apa namanya? Punya misi ya, punya misi ketika dia membuka cabang di negara lain. Terlebih apalagi kalau misinya itu adalah misi misionarisme. Sudah jelas memang menyebarluaskan agama. Nah, maka negara Islam tidak boleh dengan mudah mempersilahkan. Karena ada kewajiban negara untuk muhafadzah alal akidah ya, menjaga akidah. Nah, itu yang pertama tentang perjanjian eh, Sakofah. Jadi kita bisa diskusikan. Nah, yang kedua perjanjian yang dibolehkan secara mutlak, ya. Walaupun tadi ada rinciannya kan secara umum boleh, tapi ada kecuali-kecuali gitu ya. Adalah perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan adalah perjanjian yang dibuat di antara negara-negara tertentu untuk masalah perdagangan. Ya. Yes. Ilustrasi dari AI kayak gitu, mirip semua. Eh, Misalkan tukar menukar komoditas, barter ya, atau pembenahan pabrik, atau pinjaman. Nah ini bagaimana? Apakah ya secara mutlak boleh, tapi nanti rinciannya seperti apa? Apa dalil-dalil yang membolehkan perjanjian di bidang ekonomi atau perdagangan? Jadi memang ini dalilnya ke dalil umum bahwa memang Allah membolehkan jual beli. Walau bai'a wa haraman riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga nanti yang dikecualikan itu adalah ketika perdagangan yang melanggar syariat. Walaupun nanti kita lihat ya, apakah ini perdagangan lokal bisa juga menjadi perdagangan internasional gitu ya. Misalkan dengan cara fitnah ya atau mula masa atau riba gitu ya. Fitnah itu apa? Eh, Fitnah itu eh, mengarah ke riba ya. Jadi transaksi terselubung
seseorang menjual barang secara kredit kemudian membeli lagi barang yang sama dengan tunai dengan harga yang lebih murah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan pinjaman uang. Jadi barang itu sebagai kedok saja. Pura-pura jual beli padahal riba gitu ya. Nah, kalau mula masa itu eh, perdagangan yang ada unsur gorornya, ya. Spekulasi dan maisir. Misalkan sah transaksi kalau sudah megang berarti sah gitu. Atau tidak dilihat dulu barangnya, dilakukan dan jual beli. Jadi secara rukunnya tidak terpenuhi. Nah ini mula masa. Beberapa contoh misalkan eh, sentuhan sebagai akad. Kalau dipegang berarti sah jual beli. Jadi milikmu dengan tersebut. Atau sebaliknya tidak boleh dibuka, tidak boleh dilihat kualitas barang. Ini kan menjadi golor ya. Hanya boleh diraba, disentuh. Ya, dalemannya kayak gimana enggak kita tahu. Nah, itu berarti mula masa juga. Jadi tidak tahu kondisinya, cacatnya dan seterusnya. Apalagi perdagangan internasional itu kan antar negara ya. Jadi hanya diberikan ciri-cirinya gitu. Walaupun sekarang dengan teknologi sebenarnya bisa video call gitu ya, atau live streaming diperlihatkan secara langsung barang. Bahkan tidak hanya barangnya, sampai proses packnya dan pengirimannya gitu. Nah ini yang sekarang banyak terjadi kan di jual beli online ya. Makanya harus ada unboxing kalau nerima barang supaya tidak ada horor bahwa memang barang itu cacat itu ya harus ya asumsinya si penjual itu sudah benar gitu ya. Maka si pembeli ketika membuka itu kalau klaim kecacatan itu harus ditunjukkan dengan unboxing misalkan seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke perjanjian ya. Nah, itu dikecualikan. Jadi walaupun secara umum perjanjian dagangan itu boleh, tapi untuk case-case tadi itu menjadi haram. Termasuk juga ketika yang diperdagangkan itu adalah komoditasnya adalah komoditas yang diharamkan. Jual beli khamar gitu ya. Nah, itu jadi tidak boleh. Indonesia ada perjanjian dengan negara lain uh, untuk ada khamar. Kayak standarisasi perhotelan internasional, itu menurut saya itu tidak sesuai syariat. Misalkan hotel bintang 4 ke atas ya, 4 5 standar internasional itu harus menyediakan eh, apa? Minuman keras misalkan karena standar internasional. Nah, berarti itu perjanjian yang tidak boleh karena mensyaratkan adanya khamar di, di investasi atau di pengaturan eh, perhotelan misalnya. Eh, termasuk juga eh, tidak boleh juga ikut perjanjian yang ada unsur riba. Ya. Tadi, misalkan Indonesia harus ikut eh, ya sekarang paling kapitalis ya perbankan bank sentral itu ya harus membuka ruang untuk riba. Itu berarti perjanjiannya. Nah, termasuk juga perjanjian yang mensyaratkan keharusan ya mengambil pinjaman dari negara lain sehingga itu menjadi wasilah negara itu bisa menguasai negara Islam. Itu juga menjadi suatu hal yang eh, diharapkan. Nah, itu terkait dengan perjanjian perdagangan. Ya, tadi detailnya. Terakhir adalah perjanjian umum ya, di bidang kesehatan, penerbangan, pos, dan telekomunikasi. Sebenarnya ini hampir sama ya. Jadi karena ini sudah saya pernah singgung juga di pertemuan sebelumnya, karena ini adalah persoalan yang sifatnya teknis ya. Maka selama tidak ada larangan menurut syariat dan topik yang diaturnya itu adalah perkara yang mubah, berarti hukumnya boleh. Kalau ada perkara yang haramnya, maka kita tidak
negara Islam tidak boleh terlibat ya, di dalam perjanjian walaupun umum teknis tapi ada perkara haram. Makanya nanti harus dilihat seperti apa. Dalilnya adalah karena Rasulullah pernah menghadiri Hifdul Fudul, Hil al-Fudul. Ini kesepakatan pada Rasulullah masih muda untuk menyepakati perjanjian antara kabilah-kabilah di Quraisy yang dilakukan di rumahnya Abdullah bin Juda'an At-Taimi, ya, bahwa harus membela kesepakatan harus membela siapapun yang teraniaya di Mekah. Yang berbuat zalim harus dibalas zalim. Walaupun ini Rasulullah belum jadi nabi ya, Nabi Muhammad ya, usia 40. Tapi dalam hadis itu diungkapkan kalau jadi Rasulullah teringat dengan perjanjian ini, kalau itu ada lagi maka aku akan hadir. Itu menjadi karinah bahwa perjanjian semacam itu adalah perjanjian yang baik ya. Dan mengikuti perjanjian yang baik itu hukumnya boleh. Nah, contoh pengaturan teknis ini misalkan tadi disebut penerbangan. Ya. Di hukum internasional, penerbangan itu ada namanya ICAO, International Civil Aviation Organization. Bulan tadi pagi saya baru ngajar ini. Nah, maka menghadiri konferensi internasional yang mengatur tentang air transport ya, tentang perjalanan udara, ini hukumnya boleh. Gitu. Karena yang diatur adalah peraturan teknis penerbangan. Contoh misalkan terkait dengan pengaturan apa nih, eh, aturan di daerah itu seperti apa, gitu ya. Poin satu di bab dua ya. Applicability of the rules of the air. Dan tentang general rules, perlindungan orang yang terbang, eh, dan barang-barang, ya. Mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Perencanaan penerbangan, tentang aturan sinyal, aturan waktu terbang, gitu. Masuk juga di bab 4 itu tentang visual flight ya. Eh, Jadi penerbangan malam seperti apa kalau terjadi situasi kabut atau apa itu nanti gimana prosedurnya. Gitu. Ini kan sangat-sangat teknis ya tentang pengaturan penerbangan. Itu boleh saja kita ikut. Termasuk juga tentang FIR. Misalkan diatur oleh ICAO bahwa FIR itu Flight Information Region. Eh, Bumi ini dibagi-bagi siapa yang ngontrol penerbangan di wilayah itu. Gitu. Nah, diatur. Ini ya, walaupun based on eh, nation state ya. Ya, mungkin nanti karena ini pengaturan terbang antar negara, maka siapa yang ngontrol penerbangan di wilayah itu ya bisa bikin perjanjian bagi-bagi tugas gitu. Karena kan penerbangan jauh ya. Dari Indonesia ke Arab Saudi itu kan lewat India, lewat mana, mana itu kan harus terkontrol pesawat ini sampai dari tempat asal ketika take off sampai kemudian tempat dia landing di destinasi itu eh, selama perjalanan itu dia harus report ya, melakukan laporan ke masing-masing tempat gitu. Nah, itu diatur di FIR gitu. Walaupun ya idealnya FIR itu sesuai dengan wilayah udaranya kan. Kayak kita di Indonesia itu viral kita itu diambil sebagian oleh Singapura gitu ya. Nah ini eh, boleh ikut perjanjian semacam ini hukumnya boleh saja. Nah, termasuk ya pengaturan pos. Nah, ini juga sama ya, sangat teknis ya. Walaupun sekarang tidak terlalu apa, pos tidak terlalu populer ya. Seperti itu. Nah, termasuk juga weight and measures ya. Ada internasional bureau-nya yang atur tentang standarisasi berat dan ukuran-ukuran. Contoh misalkan bahwa ukuran panjang itu distandarisasi dengan meter.
Nah, tiap negara mungkin beda-beda kan. Ada yang pakai inci di Inggris misalnya. Di Indonesia ada pakai jengkal, depa, tombak gitu ya, ukuran panjang. Nah, ketika distandarisasi dengan meter, semuanya eh, ikut gitu. Kalaupun ada penggunaan lokal, itu ada namanya di apa istilah itu? Dikonversi gitu. Satu jengkal itu berapa meter bisa berat dengan kilogram. Ya, mungkin berat itu ada yang lain kan? Ada pound, ada eh, apa macam lain. Waktu dengan second, elektrik dengan ampere, termodinamik dengan Kelvin, bukan Celsius ya, Kelvin. Kemudian macam-macam. Nah ini boleh ikut perjanjian teknis macam. Baik itu Bang Hasar, pembahasan kita malam ini terkait dengan eh, bagian kedua ya, jenis perjanjian yang boleh secara mutlak terkait dengan perjanjian apa tadi eh, sakofah, dagangan dan perjanjian yang sifatnya wallahu. Iya, Alhamdulillah. Syukuran Ustaz atas pemaparan dan penjelasannya. Ya, jadi kita mendapatkan penjelasan setidaknya tambahan dari beberapa eh, perjanjian yang mutlak dibolehkan. Dua poin ya, perjanjian seputar tentang sakofa, kemudian juga eh, perdagangan ya atau bidang ekonomi, dan yang terakhir tadi terkait dengan perjanjian secara umum ya. Alhamdulillah, insya Allah ini kita buka sesi diskusi buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, atau yang ingin interaktif langsung juga kita berikan kesempatan, langsung saja resen, kemudian sebutkan nama dan poin dari pertanyaan langsung ya. Iya, silakan. Ibu ya. Oh ya, monggo silakan. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada beberapa hal tadi. Yang pertama tentang tadi sejarah gitu ya, panjenengan menerangkan tentang sejarah. Apa yang tadi kurang jelas? Jadi apakah kemudian uh, siswa atau peserta didik di negara Islam nanti itu apakah memang masih butuh belajar sejarah gitu? Karena kan tadi ya disampaikan sejarah itu penulisannya bergantung pada perspektif perspektif rezim yang tengah berkuasa. Nah, sebenarnya belajar sejarah itu akhirnya masih relevan atau tidak sih begitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aneka rupa perjanjian-perjanjian nanti baik tadi ya bidang ilmu ataupun kemudian bidang ekonomi itu pelaksanaannya itu nanti antar government to government, G to G, atau bebas saja setiap orang. Bayangan saya kan begini, kan ini di seluasan negeri begitu ya. Dinamika kemudian masyarakat di negeri itu juga memiliki aktivitas masing-masing, aktivitas perdagangan, aktivitas ya beragam macam lah begitu. Nah, apakah kemudian setiap kali masyarakat di negeri Islam itu tidak membangun akad, itu apakah kemudian yang itu melibatkan atau akhirnya terkait dengan warga negara negara lain, itu apakah kemudian selalu lewat negara dulu atau seperti apa? Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ustadz, tentang perjanjian pertukaran pengajar gitu ya. Misalkan tadi disampaikan bahwa mungkin memang bisa jadi ada pengajar yang didatangkan begitu ke dalam negara Islam. Mungkin memang dia mengajarkan ilmu sains ya, tapi
dalam rentang waktu dia diberi kesempatan mengajar gitu ya, itu kan tidak di apa tidak menutup kemungkinan gitu bahwa nilai-nilai yang diadopsi, values yang nilai hidup yang dia adopsi itu bahkan bakal akan tertransfer gitu ketika kemudian dia mengajarkan. Hatta yang diajarkan sebenarnya ilmu sains, bukan tentang uh, nilai hidup gitu ya. Tapi kan namanya orang ngomong ya, ngomong aja kan bisa kemana-mana gitu loh. Walaupun kemudian sebenarnya topik yang dibahas, yang diajarkan adalah sains begitu. Nah, itu bagaimana negara nanti menyikapi hal-hal atau kemungkinan seperti itu. Oke, sampai itu jazakumullah khair. Iya, alhamdulillah. Mau langsung ditanggapi Ted? Ya, boleh. Pertama tentang sejarah ya. Ya, sejarah itu bagian dari Sakofa. Apakah perlu dipelajari? Ya, tentu seorang Muslim harus belajar Sakofa Islam. Syirah atau sejarah Islam itu ya harus dipelajari. Eh, bahwa ini kalau untuk yang Islamnya ya, bahwa itu nanti tadi saya sebut bahwa sejarah itu puja sastra dan seterusnya, ya ini nanti dalam metodologi keilmuannya ya nanti ada proses purifikasi ya. Eh, Dipisahkan tadi saya tegaskan antara fakta dan interpretasi. Fakta sejarah itu eh, mestinya sama gitu. Sejarah Islam dari sejak eh, Rasulullah ya, masa Khulafaur Rasyidin, masa kekhilafan itu faktanya itu sama. Bahwa nanti ada interpretasi terhadap berbagai peristiwa sejarah. Nah, disitulah kemudian nanti di level advance ya, pendidikan yang tinggi. Nah, di situ nanti proses pendalaman, mungkin penelusuran, mungkin eh, ada perbandingan pendapat dan seterusnya itu bisa dilakukan gitu. Tapi untuk eh, informasi fakta secara globalnya, nah, tentu itu disampaikan. Itu untuk sejarah Islam. Nah, untuk sejarah di luar Islam itu juga penting untuk dipelajari, tapi tadi di level pendidikan tinggi. Umat Islam harus paham misalkan tentang contoh lah yang saya sudah sampaikan ya, tentang munculnya sekularisme. Itu tidak terlepas dari Perjanjian Westphalia tahun 1648. Kalau saya di kampus itu ke mahasiswa saya sampaikan ini perjanjian yang nggak boleh kalian tidak tahu gitu, sebagai orang Hai. Karena disitulah muncul gagasan nation state, muncul gagasan sekularisme. Di dunia modern kita menghadapi sekularisme itu kita ngerti akar akar awalnya itu dari mana gitu. Dan itu penting untuk dipelajari. Tentu tadi dipelajarinya kalau dalam perspektif Islam ya untuk sakofasi itu adalah untuk didalami faktanya, ya, keliruannya di mana, kesesatannya di mana, dan antisipasinya atau kebahayaannya bagi dunia Islam itu seperti apa. Gitu. Nah, jadi itu ya untuk sejarah. Jadi penting untuk terus mempelajari sejarah. Cuman tadi harus hati-hati. Pokoknya panduannya itulah sejarah. Itu ada fakta, ada interpretasi. Terkait fakta, insya Allah harusnya sama ya. Walaupun sekarang di AI ini kita juga harus lebih punya kemampuan verifikasi fakta. Eh, Fakta itu apa sih? 5W. What, who, where, when. Gitu ya. Bukan 5 4 berarti ya. Karena why and how-nya itu interpretasi. Tapi yang 4 di awal, what, apa, who, siapa pelakunya, when, kapan, where, di mana, ya, itu pasti sama. Itu kaidah jurnalistiknya kurang lebih begitu. Tapi untuk bicara why and how, ya, nah, itu interpretasi masuknya di sini. Eh, yang kedua tentang apakah pelaksana perjanjian secara teknis itu harus selalu lewat negara?
di pertemuan awal sudah disampaikan bahwa solahiyah perjanjian itu negara, ya. Jadi dia apa bonggolnya, induknya itu harus seizin negara dulu gitu. Ketika ada eh, perjanjian internasional. Ini kan sudah di awal kita sampaikan begitu. Prinsip dalam perjanjian, hukum perjanjian Islam itu yang berhak melakukan perjanjian yang itu berimplikasi hukum itu adalah G, ya, government atau state ya, atau negara gitu. Tidak boleh person to person, individu ya, atau bisnis, corporate itu bikin perjanjian sendiri-sendiri gitu. Kecuali perjanjian teknis yang melanjutkan perjanjian umum yang sudah dibuat oleh negara. Nah, itu boleh gitu. Karena untuk pas permasalahan teknis kan kalau sudah koridor umumnya disepakati ya itu hal-hal teknis itu silakan ya. Bisa person, bisa juga walaupun nanti tentu ada ada kontrol ya, selalu ada kontrol agar kemudian tidak men- menyeleweng dari hal-hal yang sudah dibuat koridor. Yang ketiga, ya ini sama juga ya, bahwa mungkin awalnya perjanjian pertukaran pengajar, tapi namanya orang kan dia bawa bawa mindset, bawa latar belakang, bawa sejarah, ya bawa value gitu. Nah di sini memang tentu lagi-lagi ya, nanti dalam perjanjian internasional itu negara harus bikin do and don't-nya ya, mana yang boleh, mana yang tidaknya, untuk merincikan gitu. Karena itu betul, itu bisa menjadi potensi infiltrasi ya. Ya, dan faktanya begitu ya. Awalnya belajar militer ya dulu kekhilafan Turki Utsmani kan. Eh, tapi ketika sudah di luar negeri ya mereka gabung dengan ya tidak terkontrol lah. Akhirnya kemudian disitulah menjadi ajang menjadi agen-agen asing dan seterusnya. Dan seterusnya. Atau ya sebaliknya ketika pengajar-pengajar dari luar datang ke negeri Muslim, ya tidak hanya sekedar ngajar hal-hal yang sifatnya eh, eksperimental atau hal-hal teknis, tapi di situ dia mungkin melipir ke sana, melipir ke sini, ikut diskusi mana, ikut kelompok mana gitu ya. Atau dia ketika mengajar itu terlalu banyak contohnya. Contohnya malah hal-hal yang menyimpang. Nah, itu memang harus ada inspektorat ya yang melakukan kontrol terhadap orang-orang yang eh, apa namanya ya ditugaskan dan biasanya memang selalu begitu. Contoh misalkan di ini untuk yang ekstrim di Bandung itu kan ada SESCO, Sekolah Komando Angkatan Darat dan SESCO TNI. Dan situ ada siswa pertukaran pelajar. Jadi tentara asing yang juga ikut sekolah. Dan juga sebaliknya ada tentara Indonesia yang disekolahkan di sekolah militer gitu. Selalu itu dipisah itu. Jadi ketika memang itu persoalan yang eh, keamanan negara ya tidak semuanya ikut. Siswa tamu itu atau siswa asing itu ya dia boleh ikut di hal-hal yang sifatnya umum gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya khusus spesifik ya mereka dipisah. Itu sudah menjadi eh, apa polanya ya udah seperti walau. Ya, Ustaz, jazakallah khair. Amin. Ya, Alhamdulillah. Eh, kita masuk ke kolom komentar, Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk dari salah satu peserta kita, eh, Mbak atau Ibu ya, Mbak Putri Ipani. Izin bertanya, Ustaz, apakah boleh negara Islam bekerja sama atau melakukan perjanjian di bidang ekonomi dengan negara kafir? Sini kafir harbi.
atau tidak ada sama sekali selain perjanjian perang, Ustaz? Gimana, Tat? Mau tanggapan itu? Ya, itu sudah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya, bahwa dengan kafir harbi fi'lan itu hanya satu saja, hanya perjanjian terkait dengan perang. Perjanjian di luar itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau dengan muhariban fi'lan hanya boleh perjanjian perang, maksudnya perjanjian perang atau gencatan senjata gitu ya. Mau perang terus atau berhenti perang, hanya itu saja. Nanti kalau sudah eh, berubah statusnya, tidak lagi muhariban fi'lan, baru nanti boleh masuk ke perjanjian-perjanjian yang sifatnya non perang. Ya, walau walau. Ya, Alhamdulillah berarti sudah ditanggapi ya, Mbak Putri ya, Mbak Putri ya. Oke. Oke, baik, coba konfirmasi dulu ke Bapak Ibu jika ada yang ini ditanyakan lagi. Kita masih mungkin cukup panjang waktunya ya. Kalau memang ada nanti kita tunggu di kolom komentar. Um, ya, sembari menunggu yang lain. Ini saya ingin bertanya saat di sesi ini terkait dengan um, mendetailkan Ustadz ya, bahwa tadi kan dikatakan bahwa ada perjanjian budaya, tetapi budaya di sini adalah maknanya kepada sakofah ya. Nah, bahwa negeri-negeri Muslim kemudian memiliki berbagai macam rumpun kultur, apalagi nanti menjadi satu kesatuan ya, dari belah bagian timur maupun barat menjadi satu. Kemudian barat juga memiliki budaya westernisasi yang itu ingin disebarkan juga di satu sisi, atau sekarang yang di Asia ada uh, pop ya, mungkin Korea pop ingin disebarkan juga. Apakah kemudian budaya-budaya yang seperti ini menjadi satu hal yang dibatasi juga untuk dilakukan di dalam perjanjian daulah dengan negara yang lain? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, terkait dengan pendidikan militer. Ini tadi Ustadz coba spill bahwa di Indonesia kita bicarakan tadi, bahwa Ustadz juga menyinggung tadi. Lantas, apakah memang nanti daulah itu bisa melakukan, bukan hanya di dunia pendidikan formal ya, pendidikan-pendidikan yang mungkin tadi ada saintifik, kemudian pengembangan hal-hal yang sifatnya ilmiah, tapi apakah juga ini nanti akan ada kaitannya dengan pengembangan uh, ilmu militer ya, mungkin di situ ya. Kemudian apakah ini juga tidak memiliki batasan atau memang secara umum terbuka ya. Nah, ini kami coba konfirmasi apakah ini dua hal tadi yang terkait dengan budaya dengan pendidikan lebih spesifiknya di militer. Mohon tanggapannya. Baik, yang pertama terkait dengan budaya-budaya dan ya K-pop dan macam-macam itu, ya tentu tadi sudah disampaikan bahwa negara itu punya kewajiban untuk menjaga akidah umat ya, sehingga sakofa-sakofa asing yang bertentangan Islam, budaya-budaya asing yang di situ ada perilaku yang bertentangan dengan saksiah Islam, nah, tentu itu tidak akan dibiarkan masuk gitu. Tidak boleh ada perjanjian-perjanjian yang dijadikan pintu masuknya budaya-budaya asing yang bertentangan dengan Islam gitu. Itu harus dicegah gitu.
Sehingga misalkan film misalkan ya nggak boleh film yang di situ banyak kemaksiatannya, kemudorotannya itu dengan perjanjian masuk begitu saja gitu. Kalau sekarang kan kita jadi serba bebas ya. Gitu. Tapi di beberapa negara di Timur Tengah mungkin masih masih selektif lah. Bioskop-bioskop yang ada itu tidak diperkenankan. Termasuk tadi ya K-pop atau apa ya budaya-budaya bangsa tertentu ya yang di situ pasti mengumbar hal-hal yang bertentangan dengan syariat itu tidak akan diberikan ruang. Hatta ada perjanjiannya itu juga tidak akan bisa ya dibuat perjanjian semacam karena itu akan merusak umat. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua eh, untuk pendidikan militer ya nanti tergantung kan. Kalau pihak asing yang mau belajar ke dunia Islam, ya tentu tidak akan diberikan apa rahasia-rahasia kemiliteran negara gitu ya. Karena kan fungsi atau keberadaan Daulah Islam itu dia harus berada dalam posisi yang bisa menggentarkan musuh ya. Perintah dari ayatnya kan itu ya. Eh, Salah satu yang bisa menggantarkan musuh itu adalah ketika dia memiliki strategi atau senjata yang musuh itu tidak tahu, musuh itu tidak mengerti. Maka itu tidak boleh diumbar ke musuh. Gitu. Itu kalau dari luar ingin belajar ke Islam. Tapi sebaliknya, tentara-tentara Muslim itu didorong untuk mengetahui rahasia-rahasia musuh. Kok curang ya? Bukan curang ya, memang perintahnya begitu. Gitu. Makanya kalau ada teknologi drone, kita belum ngerti, ya kita kirim nih apa ya Muslim yang punya kepintaran itu bisa belajar, mulai mempelajari gitu ya, sedetail mungkin sehingga rahasia itu bisa kita kuasai. Ketika mau belajar nuklir kita belum, maka kita harus kirim ahli-ahli untuk bisa mempelajari senjata. Apapun ya teknologi terbaru terkait dengan kimiliteran itu harus kemudian dikuasai oleh umat Islam sehingga bisa mengokohkan posisi daulah Islam itu sebagai daulah ula ya. Daulah yang bisa menggentarkan musuh sehingga perdamaian itu bisa terjadi. Kenapa perdamaian bisa terjadi? Karena eh, dengan kekuatan itu Islam bisa menyebarkan rahmat, ya, kebaikan. Gitu. Kalau dirongrong terus karena lemah kan tidak bisa kita menyebarkan rahmat. Makanya daulah Islamnya harus menjadi daulah yang kuat. Gitu. Itu Bang Asar. Ya, syukron Ustaz. Ini kalau tidak ada lagi, mungkin ini satu pertanyaan terakhir Ustaz. Kita sebagai closing. Terkait dengan mungkin bukan satu ya, di 2 tahun terakhir, 2005 dan 2006, ada catatan bahwa rezim Prabowo ini melakukan banyak perjanjian dagang, Ustaz. Bukan hanya yang terbaru, yang mutakhir itu kan dengan Amerika. Ya. Tahun sebelumnya ada dengan Uni Eropa, kemudian India, Rusia, dalam 2 tahun terakhir ini. Lantas muncul pertanyaan, batasan apa nantinya yang bisa Islam tentukan dalam perjanjian perdagangan? Kalau tadi bagian poin terakhir kan berkaitan dengan utang piutang ya. Apakah kemudian utang piutang itu juga termasuk dalam klausul perjanjian perdagangan atau memang janjian perdagangan ini berkaitan dengan tukar atau pertukaran komoditas ya, antara satu dengan negara lain. Lantas apa sih yang bisa kita sampaikan ke kaum muslimin batasan hal apa saja? Apakah itu berkaitan dengan utang piutang ataupun pertukaran komoditi antara negeri kaum muslimin terhadap negara-negara di luar Islam? Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz.
Ya, tentu eh, kembali lagi ke asasnya ya, bahwa setiap perjanjian internasional itu ada batasan-batasan. Ya, walaupun tadi perjanjian perdagangan itu boleh secara mutlak, tapi ketika pertama tadi ya, dia ada unsur yang diharamkan atau teknis perdagangan itu haram, atau itu dijadikan sebagai alat untuk menekan ya, negeri Muslim supaya tunduk kepada kekuasaan asing, baik dengan pinjaman atau investasi ya, atau regulasi yang seolah-olah internasional gitu. Nah, itu tidak boleh dilakukan gitu. Makanya seperti apa FTA ya, itu kan didorong tuh, ya dipaksa lah dulu dengan GATT, General Agreement on Trade and Tariff ya, yang kemudian jadi WTO, sehingga dibuatlah FTA, Free Trade Area gitu, seolah-olah negara ini harus terintegrasi. Gagasan integrasinya tuh kelihatannya positif, tapi kan balik di balik itu ternyata ada muslihat negara-negara industri kan. Makanya itu yang juga harus difahami gitu, bahwa ternyata perjanjian perdagangan itu tidak sepolos itu gitu. Ya, sebagai sebuah negara tentu harus bisa memetakan dan itu harus diwaspadai. Itu Bang. Iya, berarti terkait dengan spesifik komoditas tidak ada batasan berarti Ustaz ya. Ya yang diharamkan nggak boleh. Oke, Alhamdulillah. Sebenarnya kita cukupkan dulu untuk malam ini Ustaz. Kira-kira ya coba kita, ya sepertinya nggak ada lagi. Kira-kira ada yang disampaikan Ustaz sebagai closing statement Ustaz? Ya, insya Allah kita masih lanjut ya tentang eh, perjanjian yang boleh secara mutlak. Nanti ada 2 poin lagi sebelum nanti kita membahas perjanjian-perjanjian yang diharamkan secara mutlak ya, di pembahasan terakhir. Kayaknya nggak panjang lagi nih kita mungkin 2 atau 3 pertemuan. Walau alam.